Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang farmakologi analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih lanjut, kita akan membahas pengertian secara umum dari tiga hal ini. Yang pertama, analgetik. Analgetik itu apa? Analgetik itu kelompok obat yang dapat digunakan untuk meringankan, meredakan rasa nyeri. Nah, sementara antiinflamasi itu apa? Antiinflamasi adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan. Fokusnya di peradangan. Kalau analgetik fokusnya di rasa nyeri ya, pengurangan rasa nyeri. Nah, untuk inflamasi sendiri, peradangan ditandai dengan 5 tanda, yaitu rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsiolesa. Nah, kita akan bahas sedikit tentang 5 tanda peradangan ini. Yang pertama rubor, yaitu adanya kemerahan, kalor adanya peningkatan suhu, dolor adanya rasa nyeri, tumor adanya pembengkakan atau penambahan ukuran, sementara fungsiolesa adalah kehilangan fungsi. Nah, untuk pengertian antipiretik itu kelompok obat yang dapat menurunkan suhu badan pada keadaan demam. Ini analgesik, kita bahas agak sedikit lebih mendalam. Efek analgesik NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug digunakan baik di perifer maupun di sentral, tapi efek perifernya lebih banyak. Nah, efek analgesik biasanya berhubungan dengan efek antiinflamasi dan diakibatkan oleh inhibisi sintesis prostaglandin dalam jaringan yang meradang. Prostaglandin menghasilkan sedikit nyeri tetapi mempotensiasi nyeri yang disebabkan oleh mediator inflamasi lain, misalnya bradikinin, histamin. Nah, kalau antiinflamasi, ada inflamasi, prostaglandin berperan dalam menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas vaskuler. Inhibisi sintesis prostaglandin oleh NSAID mengurangi inflamasi. Pada sebagian pasien dengan artritis reumatoid, efek antiinflamasi NSAID itu relatif bisa mengurangi nyeri, kekakuan, dan pembengkakan. Namun NSAID tidak mengubah perjalanan penyakit, artinya penyakit artritis reumatoidnya tetap ada, hanya nyerinya, kekakuan, dan pembengkakannya bisa diturunkan begitu. Nah, untuk antipiretik, jadi selama demam itu adanya pirogen endogen interleukin 2 dilepaskan dari leukosit dan bekerja langsung pada pusat termoregulator dalam hipotalamus untuk menaikkan suhu tubuh. Nah, efek ini berhubungan dengan peningkatan prostaglandin otak yang bersifat pirogenik. Nah, aspirin salah satu antipiretik yang sangat umum kita ketahui itu bekerjanya bagaimana? Aspirin mencegah efek peningkatan suhu dari interleukin 1 dengan mencegah peningkatan kadar prostaglandin di otak. Selanjutnya kita akan bahas tentang patofisiologi nyeri atau pain ya. Nyeri itu apa? Nyeri itu sensasi sensori dan pengalaman subjektif. Nah, ini subjektif ya. Artinya penilaiannya itu tergantung yang merasakan gitu. Nah, pengalaman subjektif yang dialami setiap individu dan berbeda persepsi antara satu orang dengan yang lain yang menyebabkan perasaan tidak nyaman, tidak menyenangkan berkaitan dengan adanya atau potensial kerusakan jaringan. Nah, yang samanya adalah adanya timbul perasaan tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Namun, derajat dari nyeri itu sendiri sifatnya subjektif. Secara umum, pengobatan untuk nyeri dibagi dua, yaitu ada yang opioid dan non-opioid. Berbeda dalam penggunaannya. Kalau yang non-opioid umumnya digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang.
Sementara jika sudah berat digunakan yang golongan opioid. Golongan opioid non-sedatif artinya tidak menyebabkan kantuk pada penggunaannya. Sedangkan golongan opioid bisa menyebabkan kantuk atau bersifat sedatif. Nah, ini merupakan bagian dari pembentukan prostaglandin, salah satu yang tadi kita bahas bisa menyebabkan nyeri ya. Nah, kalau yang steroid dia bekerja di sini, menghambat fosfolipase sehingga asam arakidonat tidak terbentuk. Yang dihambat jalur lipooksigenase yang di sini bisa membentuk leukotrien dan bisa mengeluarkan beberapa faktor inflamasi yang bisa menyebabkan peradangan, dan tidak hanya di lipooksigenase namun juga di siklooksigenase. Siklooksigenase ada COX-1, ada COX-2. Di COX-2 membentuk prostaglandin yang berhubungan erat dengan peradangan. Sementara ketika obatnya itu bukan golongan steroid, dia bekerja hanya bukan di penghambatan asam arakidonat ini, pembentukan asam arakidonat, namun penghambatan ada yang khusus untuk bekerja di sini di COX saja. Dan untuk yang NSAID itu penghambat siklooksigenase ini siklooksigenase ada yang bekerja di COX-1 dan COX-2, ada yang spesifik hanya COX-2 seperti itu. Nah, ini secara umum untuk pengobatan nyeri. Jadi ada yang narkotik, ada yang non-narkotik. Tadi sudah sedikit kita bahas. Kita bahas kembali di sini. Nah, aksinya itu kalau yang non-narkotik itu menghambat prostaglandin perifer. Nah, kalau yang narkotik ini bekerja di sentral, mengaktifasi reseptor opioid. Efek sedasinya tidak ada dan dependensi atau adiksinya tidak ada untuk yang NSAID. Sementara untuk yang opioid itu ada efek sedasi dan dependensi. Nah, ini beberapa klasifikasi dari NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Yang pertama ada derivat asetat. Ini tidak semuanya digunakan di pasaran, hanya tetap perlu kita pelajari agar kita tahu bahwa NSAID ini banyak contoh obatnya. Derivat asetat ini yang umum kita ketahui ada diklofenak, misalnya natrium diklofenak, seperti itu, sulindak, indometasin. Nah, sementara untuk derivat salisilat ada aspirin. Aspirin nama lainnya asetil salicylic acid atau asam asetil salisilat. Ada derivat fenamat, misalnya contohnya asam efenamat. Derivat propionat, contohnya ada ibuprofen, ketoprofen, naproxen, misalnya itu masih satu golongan. Ada derivat para aminofenol, paracetamol. Paracetamol itu ya merupakan golongan derivat para aminofenol. Untuk derivat pyrazolidin-dionin ada penilbutazon, oksifenilbutazon. Nah, ini derivat koksib yang tadi seperti kita bahas di atas, menghambat siklooksigenase, dan siklooksigenase ada COX-1, ada COX-2. Untuk derivat yang koksib ini selektif COX-2, artinya dia hanya bekerja fokus pada COX-2. Contoh obatnya ada selesoxib, etorikopsib, parekoxib. Ini agak mudah kita hafal karena ini koksib, selektif COX-2 gitu ya. Terus ada oxycam, contoh obatnya piroxicam, meloxicam, tenoxicam, dan terakhir ada derivat penil alakanon, contoh obatnya nabupenon. Sekali lagi, meskipun ini semua tidak semuanya umum digunakan di klinis, tapi kita tetap perlu mempelajarinya ya, minimal tahu gitu. Nah, ini golongan yang opioid. Tadi dibahas yang non-opioid ya, ini yang opioid itu salah satu yang menjadi highlight dari opioid itu low and slow. Nah, low and slow itu apa? Jadi maksudnya itu
fungsinya bisa menurunkan bradikardi, menurunkan fungsi jantung. Jadi ada efek hipotensi di sana dan ada efek beradipnea, jadi nafasnya jadi lebih lambat dan ke otak jadi slow brain. Nah, karena efek-efek ini maka perlu dilihat efek samping obatnya seperti apa. Misalnya pada low pada nah ini respiration rate yang di bawah 12 itu perlu ditahan karena dikhawatirkan bisa menyebabkan depresi pernapasan. Nah, terus untuk low blood pressure juga bisa hati-hati pada pasien yang memang sebelum diberi obat ini juga udah memiliki hipotensi. Jadi misalkan setelah diberi obat ada hati-hati jika pasien merasa pusing, bantu dalam posisi duduk. Terus usahakan jangan bangun sendiri jadi jangan bangun sendirian, kalau bisa dibantu dengan yang lain. Nah, juga ke otak bisa menyebabkan low brain. Jadi ada efek sedatif di sana, kehilangan kesadaran. Jadi mudah tertidur saat berbicara atau sulit juga dibangunkan. Hal-hal ini yang perlu diwaspadai pada penggunaan analgesik golongan opioid. Ada golongan opioid ini juga bisa menimbulkan resiko kematian, terutama pada pasien-pasien geriatri yang memang secara usia sudah lebih senior. Terus pada pasien dengan gangguan pernafasan, PPOK, asma, dan pada pasien yang telah mengalami operasi 24 jam. Contoh obat dari opioid ini apa aja? Banyak ya, salah satunya ada morfin, morfin sulfat. Ini hidromorfon, kodein, oksikontin, fentanyl. Nah, untuk penggunaan berbagai analgesik itu harus mengikuti guideline yang ada, dan ini WHO Guideline of Initial Regimen for Pain ini yang terbaru. Jadi ini kalau misalkan skala nyerinya, jadi skala nyeri itu bisa diskalakan gitu. Nah, kalau misalkan skala nyerinya 1 sampai 2, rekomendasi WHO itu menggunakan analgetik non-opioid secara reguler. Jadi bukan bila perlu. Nah, misalnya paracetamol 650 mg tiap 4 jam. Kalau misalkan atau paracetamol 1000 mg tiap 6 jam, atau ibuprofen 600 mg tiap 6 jam. Nah, jika tidak sembuh lebih dari 12 hari, menggunakan regimen alternatif atau ditambah analgetik adjuvan. Jika tidak sembuh, maka step up level, maka naik ke yang moderate. Moderate ini skala nyerinya 4 sampai 6. Tambahkan analgetik opioid potensi sedang secara reguler, bukan bila perlu. Nah, ini misalnya paracetamol 325 mg plus kodein 60 mg tiap 4 jam. Artinya kalau tiap 4 jam sehari bisa sampai 6 kali ya. Nah, atau paracetamol 325 mg plus oksikodon 5 mg tiap 4 jam. Atau tramadol 50 mg tiap 6 jam. Nah, kalau yang 6 jam ini sehari 4 kali. Kalau yang tiap 4 jam berarti sehari 6 kali. Ini rekomendasi WHO ya. Nah, jika tidak sembuh lebih dari 12 hari, menggunakan regimen alternatif atau ditambah analgetik adjuvan. Jika tidak sembuh, maka step up ke level selanjutnya, yaitu level severe. Skala nyerinya 7 sampai 10. Rekomendasi WHO untuk yang skala nyerinya 7 sampai 10 ini ganti dengan analgetik opioid potensi tinggi secara reguler. Misalnya morfin 15 mg per 4 jam, hidromorfon 4 mg tiap 4 jam, morfin kontroliris 60 mg tiap 8 jam. Nah, jika tidak sembuh lebih dari 12 hari, pakai regimen alternatif opioid kuat atau ditambah dosis ditambah non-opioid adjuvan. Tentu saja ini guideline dari WHO. Kembali kondisi tiap orang berbeda-beda, jadi harus dilihat juga bagaimana
kondisi tubuh orangnya, kondisi tubuh pasiennya seperti apa. Nah, ini merupakan transisi dari regulatori yang sebelumnya dengan yang update yang hari ini dari Pain Management Regulatory dari WHO itu. Ya, demikian presentasi dari saya mengenai analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Tiganya merupakan suatu hal yang sangat berkaitan erat. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.